Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana bihidayatih wa faddalana bifadli wa a'azzana bi'izzatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyih Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat di segmen serial Tafsir Al-Azhar. Kita insya Allah akan bersama Ibu Yahamka dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, menadabburinya dan mendapatkan hikmah-hikmah, mutiara, nilai-nilai yang sangat luar biasa. Insya Allah pada episode yang ke-92 ini kita akan tadabburi surat Ali Imran ayat 130 sampai 136. Mohon izin seperti biasa saya akan bacakan beberapa ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh kemenangan. Dan hendaklah kamu takut kepada api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Taatlah kepada Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Berlomba-lombalah kamu sekalian kepada ampunan Tuhan kamu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang menderma dalam waktu senang dan susah, dan orang-orang yang menahan marah dan memberi maaf manusia. Dan Allah sangat kasih kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan orang-orang yang apabila mereka pernah berbuat keji dan menganiaya diri mereka sendiri, lalu mereka ingat akan Allah, dan mereka pun memohon ampun dosa-dosa mereka. Padahal siapakah lagi yang akan mengampuni dosa-dosa kalau bukan Allah? Dan tidak mereka berketerusan atas apa yang pernah mereka kerjakan itu, padahal mereka mengetahui. Balasan bagi mereka itu adalah ampunan dari Tuhan dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan alangkah eloknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Para pemirsa, Buya Hamka memulai dengan menjelaskan sekilas yang kelihatannya seperti bunga rampai atau paradoks. Saya bacakan apa yang beliau tulis. Ayat 130 ini berkisar sekitar membicarakan urusan riba. Kalau kita baca sepintas lalu seakan-akan bunga rampai saja. Sesudah membicarakan hal teman karib, sahabat rapat, hendak berhati-hati, kemudian bicarakan tentang perang Uhud, tiba-tiba sekarang membicarakan riba, seolah-olah tidak berhubungan, kurang lebih begitu. Orang yang tidak mendalam atau orang yang tidak punya perasaan halus tentang Al-Quran menyangka susunan Al-Quran ini kacau balau. Bahasa beliau berkacau balau. Dan yang agak halus perasaannya merasa sebagai bunga rampai saja. Atau kalau yang mendingan merasa ini kumpulan aja gitu. Tetapi sebenarnya kalau dirasakan, itu adalah rangkuman yang sangat dahsyat sekali. Ketika diberikan peringatan, jangan terlalu rapat berkawan dengan orang yang bukan golongan kamu, hendaklah kamu bersabar dan bertakwa dalam menghadapi musuh. Terkait kan ya? Siapa yang dimaksud dengan golongan kamu dan siapa yang dimaksud golongan musuh?
golongan kamu orang beriman, golongan musuh orang-orang yang kafir yang memusuhi. Ya. Dan ini tentu kalau dimaksud dalam konteks saat diturunnya Al-Qur'an ya orang Yahudi. Gitu. Kalau mau bicara apa adanya, fakta sejarahnya ya orang-orang Yahudi. Ya, yang saat itu kedengkiannya sangat luar biasa, ya. Atau kalau dikontekstualisasi di zaman awal-awal pun yaitu orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Dua golongan ini memerangi Islam. Ialah dengan harta benda dan kekayaan. Nah, dan terkenallah pada zaman itu orang-orang musyrik hartawannya itu melakukan peternakan uang atau yang hari ini disebut dengan rente atau melipat gandakan uang dengan riba. Dan riba ini kemudian dijadikan awalnya itu sindiran tentang haramnya riba, tidak berkembang, ya, tidak ada keberkahan. Tapi kemudian ini adalah sindiran yang keras dan pengharaman dalam tahap awal. Jadi la ta'kulur riba adha'afa mudha'afa. Jadi riba yang dilarang itu riba yang berlipat ganda pada periode ini, karena nanti pada periode akhirnya ada. Ini supaya mereka meninggalkan itu, karena mereka menguasai ekonomi dengan cara ini. Jadi ada penindasan secara terstruktur, yaitu dengan cara mempraktekkan riba ini. Sehingga menurut keterangan orang-orang ahli fasir, ahli tafsir ini, ayat-ayat yang mengharamkan riba ketika turun mulanya, ya itu hanya sindiran, dan surat Al-Baqarah ini termasuk ayat yang terakhir yang diturunkan terkait dengan riba, karena yang awal-awal tidak membicarakan secara spesifik. Umar bin Khattab juga menjelaskan bagaimana riba itu sangat berbahaya, dan riba itu juga merupakan pemerasan kepada orang yang berhutang, dan kata-kata adha'afan mudha'afatan, berlipat-lipat, berganda-ganda. Lalu bagaimana kalau orang mempraktekkan riba tetapi sedikit? Apa hukumnya? Kita jeda insyaallah setelah yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu, jadi kalau kita membaca ayat ini dan sudah, seolah-olah terkesan bahwa riba itu haram kalau berlipat-lipat. Kalau sedikit nggak apa-apa. Padahal ini tahapan. Pengharapan total itu mustahil dilakukan kalau tidak dilakukan secara bertahap. Ya nggak masuk akal dong kalau ada orang minjem 100 balikinya 200. Itu terjadi sebelumnya. Lah kamu katanya perlu bantuan, ini saya kasih tapi balikinya 200 ya. Ya kalau orang nggak punya pilihan, dia akan ambil. Itu keterlaluan. Sehingga kemudian diharamkan yang seperti itu. Tetapi kalau ada orang mengambilnya 100 dan dibalikinya kemudian 110, saat itu ya ini penting sekali ya. Saat itu masih dibolehkan karena tidak berlipat ganda. Dan ini ada yang disebut dengan riba nasa, yaitu riba nasi'ah yang terkait dengan waktu. Jadi riba yang terkait dengan waktu, semakin ditangguhkan ditambah waktu, maka rentenya ya, entah kok bisa tiba-tiba jadi bunga ya. Bunga itu kan sesuatu yang indah. Kenapa tiba-tiba kemudian hutang dan ada bunganya, padahal itu adalah rentenya. Sehingga keterlambatan membayar itu kena denda atau kena tambahan dari hutang itu. Itulah yang disebut dengan riba nasi'ah yang berlipat-lipat. Diharamkan kenapa? Karena kalau dia sekarang belum bayar, ditunda lagi, ditambah lagi, jangka panjangnya sehingga sekalipun kecil, jatuhnya tetap akan berlipat-lipat juga. Nah, maka riba itu adalah api, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya itu langsung strict, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah neraka, bertakwalah kepada neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Maka ketika melarang riba pada surat Al-Baqarah terdahulu, karena surat Al-Baqarah itu termasuk yang lebih akhir, wattaqu ma baqiya minar riba. Ma baqiya minar riba itu yang tersisa, akadnya sedikit
kecil pun tetap diharamkan. Itu turunnya belakangan dibanding surat Ali Imran yang sekarang kita tadabburi. Karena ini pada periode yang ketiga, pada periode yang kesekian, bukan yang pertama dan juga bukan yang paling akhir, untuk bridging mengharamkan riba sehingga benar-benar bisa dijauhkan. Nah, maka sebagai gantinya, para pemirsa, nah ini masuk kepada tema berikutnya, daripada kamu main riba, daripada kamu ibaratnya imannya tipis karena tidak ada sabar, tidak ada takwa. Sekarang nih balik lagi kepada tema utama. Segera aja. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayo bersegera. Dan ini menarik ya. Kata-kata wasari'u, bersegera, itu identik dengan bergegas, berlomba dalam semua jenis kebaikan di dalam Al-Quran. Gak ada istilah, ayo santai-santai aja lah, menuju surga mah biar pelan, asal sampai. Gak apa-apa pelan tapi asal sampai. Gak ada itu. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirah fafirru ilallah, ya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu semua redaksi yang menunjukkan berlomba-lombalah, berkejar-kejaranlah, berlarilah, wasari'u, ya, cepat, segera gitu. Bersegeralah, berlomba-lombalah, bersainglah. Kalau itu temanya adalah dalam hal kebaikan, karena bersaing dalam hal kebaikan itu tidak ada akhirnya. Tapi kalau bersaing dalam hal dunia, seseorang akan berakhir dengan kematian. Kita bersaing jabatan, akhir. Bersaing harta, berakhir. Hatta zurtumul maqabir, dalam surat At-Takatsur itu ya. Tetapi kalau bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak berhenti. Persaingan Umar dan Abu Bakar dalam hal kebaikan bukan karena Umar menyerah, tapi mereka masih terus bersaing. Hanya saja memang terbukti Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih kualitasnya lebih tinggi dari Umar bin Khattab, yang beliau akui sejak saat ini aku tidak akan mampu mengalahkan Abu Bakar. Karena beliau datang dengan setengah hartanya, tapi begitu mendengar penjelasan Abu Bakar, dia tidak meninggalkan apapun untuk keluarganya kecuali meninggalkan Allah dan Rasulnya. Maka sesungguhnya jika kita berlomba, perlombaan kita itu adalah futuristik, sangat visioner, yaitu tentang kehidupan setelah mati kita, maka tidak akan rugi. Karena itu disebut dengan wasari'u. Dan itu tidak bisa santai-santai. Projek kebaikan kalau kita santai, lewat. Maka Imam Ahmad bin Hanbal kemudian bahkan sampai menyimpulkan, membuat kaidah, al-itharu fil ibadati makruhun. Ithar dalam hal ibadah itu makruh. Contoh, misal nih, saya mau sholat berjamaah. Jika di shaf yang pertama itu kosong, maka mempersilahkan orang untuk masuk shaf pertama itu makruh. Harusnya sayalah yang maju. Maju ya, bukan berebutan. Jadi maju. Ketika di depan saya kosong, maka yang berhak maju sebenarnya saya maju. Kita silahkan orang lain kan, udah terbiasa begitu. Mangga silahkan. Itu ithar disebut, mendahulukan orang lain. Sedangkan kaidah Imam Ahmad apa tadi? Al-itharu fil ibadati makruhun. Ithar dalam masalah ibadah itu makruh. Maka kalau ada kesempatan kita berbuat baik, sat-set. Ya, ini ada peluang untuk korban, ayo siapkan. Ini ada peluang untuk membangun rumah sakit, sat-set. Ada peluang untuk mendirikan pelayanan kesehatan, ayo sat-set langsung. Karena wasari'u itu kita menuju pengampunan. Kita menuju hal-hal yang kita terbatas dan mungkin ada salahnya, maka harus segera kita tutup. Dan itu yang disebut dengan maghfirah. Ampunan Allah, Allah menutup aib kita, dan juga surga yang kita buru. Karena surga itu luasnya sangat luar biasa. Luasnya surga tidak bisa dibandingkan. Allah menggambarkan seluas langit dan bumi itu hanya supaya kita terbayang betapa luasnya surga itu. Nah, surga yang luas itu, kenapa kita disuruh berlomba-lomba? Sebenarnya disediakan untuk siapa sih? Nah, jangan kemana-mana. Kita akan sambung di segmen berikutnya setelah jeda berikut.
Para pemirsa TVmu yang berbahagia, di ayat ini, di ayat 133 ini, Allah membungkusnya, di akhirnya disebutnya, uiddat lil muttaqin. Jadi kembali lagi pada konsep takwa dan sabar tadi. Disiapkan surga yang luas itu untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Nah, orang-orang yang bertakwa itu salah satu ciri utamanya adalah memiliki mental dan pola pikir kontributif. Karena itu disebut di sini ciri-cirinya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan atau menginfakkan, mendermakan hartanya dalam keadaan suka maupun dalam keadaan yang tidak lapang. Lagi happy, sedekah. Lagi sedih, sedekah. Lagi banyak duit, sedekah. Lagi sedikit, sedekah. Ya, lagi enak, nyaman, sedekah. Lagi sakit, nggak enak body misalnya, sedekah juga. Jadi mereka memiliki pola hidup atau cara berpikir kontributif. Karena diajarkan oleh Allah how to share and share more, how to give and give more. Kita itu diajarkan Allah memberi lagi. Sudah diwajibkan zakat, labbaik ya Rabb. Disunnahkan sedekah dan infak, labbaik ya Rabb. Ada satu redaksi yang menarik, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Allah menegaskan siapa yang bisa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Wow, ini luar biasa ini. Emang kita siapa kok minjemin Allah? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah ingin menumbuhkan kehalusan rasa. Udah diwajibin zakat, oke. Udah dianjurkan sedekah, infak, oke. Tapi ada redaksi yang lebih lagi mengetuk dan halus. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang minjemi Allah? Subhanallah. Ini mental kontributif. Dan mental kontributif ini menyebabkan seseorang memiliki jiwa yang halus. Apa itu? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarah. Bukan nahan amarah dalam artian nggak pernah marah, tapi dia tidak melampiaskannya secara brutal atau dilepas. Marah itu bukan dilarang, yang dilarang itu pelampiasan marahnya. Kalau marahnya dia menyebabkan orang lain celaka, nah itu. Makanya bahasanya di sini wal kadhiminal ghaidh. Dia tahan itu ekspresi marahnya itu. Kalau dalam bahasa hadis itu la taghdab, la taghdab, la taghdab walakal jannah. Jadi orang yang marah dia tahan. Sedang marah sebenarnya. Dia tidak melampiaskan kecuali kepada yang baik. Nah, orang marah, daripada saya marah bersih-bersih. Nah, harusnya begitu. Saya daripada marah sedekah aja. Nah, itu. Saya daripada marah baca Quran. Saya daripada marah nolong orang. Tapi ada orang yang marah, dia maki-maki orang. Dia marah, dia pukul istrinya. Dia marah, dia sakiti anaknya. Dia marah, dia berbuat kasar kepada banyak orang. Dia marah, dia merusak lingkungan. Ya. Marah tidak dilarang dalam artian marahnya. Yang dilarang adalah ekspresi marahnya. Dan orang-orang yang bisa menahan ekspresi tidak baik itu disebut wal kadhiminal ghaidh. Maka disempurnakan wal afina 'anin nas. Memaafkan manusia. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karena orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang-orang yang berpikir kontributif. Yang mereka pun bukan berarti hanya memikirkan orang lain. Tapi mereka pun diberi kesempatan untuk membaca diri mereka dengan pendekatan introspektif. Buktinya di ayat 135 itu, walladzina idza fa'alu fahishatan. Ketika mereka melakukan kejahatan, keburukan, audzalamu anfusahum, ketika mereka melakukan hal yang tidak baik, mereka tidak terjerat, mereka tidak terjebak dengan pola pikir tidak ada jalan kembali. Itu kan menyesatkan. Siapapun orangnya, wahai para pendosa, wahai para penjahat, wahai orang-orang yang memiliki segala jenis kesalahan, tidak ada kata terlambat. Itu bisikan setan. Orang-orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak punya dosa. Bukan orang-orang yang tidak punya masa lalu. Bukan orang-orang yang tidak punya kesalahan. Tapi mereka adalah orang yang ketika berbuat salah, move on. Mereka memperbaikinya. Mereka tahu bahwa itu kesalahan. Dan ketika mereka terjerembab dengan kesalahan itu, mereka segera bangkit. Ibaratnya kalau kita udah jatuh, harus segera bangun. Lanjutkan perjalanan. Jatuh lagi, bangun lagi.
Yang penting dari kaidah berbuat dosa dan berbuat salah tidak meniatkan kembali. Ya, itulah syarat tobat, kita tidak mengulanginya lagi. Sekalipun pada faktanya yang namanya manusia bisa terjebak berkali-kali, tetapi dengan kemampuan, dengan kekuasaan dan kemahampunan Allah, Allah akan sanggup menjaga kita jika kita benar-benar bertobat. Ulaika jazauhum maghfirah. Maka Allah akan balas, Allah kasih itu maghfirah, ditutup aibnya. Wa jannat. Kalau tadi yang pertama wa jannah. Di sini wa jannat tajri min tahtihal anhar, menjelaskan waktu promosi biasa aja, tapi waktu memberi lebih, beda sama manusia. Kalau manusia waktu mempromot 10, tapi kenyataannya 5, beda. Allah waktu mempromot, kita lihat tadi itu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, single. Tapi ternyata realitanya Allah memberikan wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Di akhir ayat ini disebut wa ni'ma ajrul amilin. Subhanallah, ni'ma ajrul amilin, itulah nikmat-nikmatnya orang yang bekerja dan berbuat, bukan hanya orang yang berangan-angan. Karena para pekerja, orang yang sudah berbuat, merefleksikan keimanannya, akan sangat bahagia ketika mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lesson learn penting ya. Kata penting yaitu kata takwa. Takwa ini adalah intisari dari ajaran agama kita. Bekal penting saat kita mencari teman dekat, ya, tempo lalu kita bahas. Bekal penting saat kita berperang dengan apapun, memiliki musuh sekuat apapun. Bekal penting pada saat kita berinteraksi dengan harta, ya, berinteraksi sosial. Karena pada akhirnya ketakwaan itulah yang akan dibalas oleh Allah, yang disebut sebagai ni'ma ajrul amilin. Nikmat sekali orang-orang yang mau berbuat, tetapi dia berbekal dengan takwa, kemudian bermanfaat untuk lingkungannya dan mencerahkan semesta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.